Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin setelah kitab Hidayatul Hidayah sudah selesai. Malam ini kita akan membahas berkaitan dengan jalan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terkait supaya bisa memahami kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Perjalanan menuju Allah itu perjalanan yang suci, dan salah satu syarat utama yaitu mengenal uyubun nafsi, aib-aib yang ada di dalam diri, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri. Bagi siapapun yang ingin menjadi lebih baik, baik secara zahir dan batin, harus membuka diri untuk diberikan masukan. Karena kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita ini, orang lain yang bisa melihatnya. Maka dalam hal ini Imam Ghazali menjelaskan bayanut thoriqi alladzi ya'rifu bihil insanu uyuba nafsihi, menjelaskan tentang jalan untuk mengenal diri kita ya sebagai manusia, khususnya terkait uyubun nafsi, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri. Ketika orang ingin belajar tasawuf, ingin belajar tarekat, harus open minded ya, terbuka. Sewaktu-waktu dikasih tahu kekurangan-kekurangan dirimu ya, baik lahir maupun batin, jika ingin berubah harus mau mendengarkan ya, jadi tidak boleh defensif ya, membela diri kemudian akhirnya tidak akan pernah berubah selamanya. Gitu. Imam Ghazali luar biasa dalam hal ini. Bagi orang yang ingin menuju Allah, salah satu cara untuk menuju Allah harus mengetahui kedalaman dirinya, terutama terkait dengan uyubun nafsi. Bisa jadi contoh ketika kita beribadah, mungkin menurut ilmu fikih kita sudah sempurna karena semua mengikuti standar apa yang ada di dalam kitab fikih. Tapi ketika suatu saat belajar tasawuf,
ternyata masih banyak kekurangan, masih banyak lubang-lubang. Nah, dengan membuka diri atas kekurangan-kekurangan inilah akhirnya ya bisa dengan jujur untuk memperbaiki dirinya, ya, tanpa itu sulit. Itu. Iklam, ketahuilah, ya, Allaha, sesungguhnya Allah aja maha agung, wa jalla, dan maha luhur. Idza arada, apabila berkehendak siapa Allah, bi abdin, dengan hamba, khairon, menjadi lebih baik, basorohu bi uyubin nafsihi, gitu. Maka Allah akan memperlihatkan aib-aib di dalam dirinya. Ya, ini makolahnya Imam Ghazali. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki hambanya itu ingin menjadi hamba yang soleh, maka akan didekatkan dengan ulama yang memahami persoalan-persoalan batininya. Nah, ketika berkaitan dengan persoalan batininya, maka akan kelihatan aib-aib di dalam dirinya, kekurangan-kekurangan di dalam dirinya. Ya. Ini ada satu contoh, ya, bagaimana orang yang sebelumnya ya memahami ilmu syariat, gitu. Terus setelah memasuki dunia tarekat, ya, mengkaji tasawuf, satu persatu aib-aibnya, kekurangannya mulai nampak terlihat. Ya. Jadi ini ada kisah nyata, ya. Ada seorang ustadz, ya, kiai lah, yang memiliki suara bagus. Ya, ketika maghrib, ustadz tersebut yang memiliki suara mendayu-dayu, ya, ingin tampil azan, ya. Kebetulan ini di wilayah jamaah Thorekoh. Akhirnya ketika beduk maghrib tiba, terus tidak lama, ya, ustadz tersebut langsung azan. Ya, secara fikih bagus, sudah memenuhi syarat karena sudah masuk waktu maghrib. Akan tetapi ketika ustadz tersebut sedang azan, ya, seorang syekh itu menyalakan bel, ya, dan belnya itu sebagai kode beliau tidak berkenan, dan belnya ini terus menerus tidak berhenti sampai azannya itu berhenti setelah diingatkan. Nah, di sini terjadi pertarungan. Ya, satu sisi menurut ilmu fikih nggak ada masalah, wong azan juga sudah masuk waktu maghrib, kemudian azannya juga bagus, ya, suaranya merdu, nyaring, gitu. Tapi kok syekh tersebut menghidupkan bel sebagai tanda beliau tidak berkenan. Akhirnya muadzin tersebut berhenti. Nah, kemudian baru tahu jawabannya, ya. Ternyata syekh tersebut, ya, mencium batinnya murid yang adzan tadi, walaupun dia seorang ustadz, gitu. Ada lintasan ingin
pamer gitu. Pamer itu ya suaranya bagus, mendayu-dayu. Nah, lintasan pamer yang ada pada murid tersebut ini hanya bisa terdeteksi oleh seorang guru yang memahami persoalan batinnya. Nah, ketika murid tersebut membuka diri, ya siap salah, ya siap menerima nasihat, siap menerima masukan, ya dia akan terbimbing dengan baik. Gitu. Tapi ketika defensif, ya, loh kan saya benar secara fikih, ini sudah masuk waktunya, nah, ini defensif, membela diri, gitu. Ya nggak akan selamanya terbuka memahami aspek batinnya. Nah ini yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, bahwa ketika Allah berkehendak ingin hambanya itu bi khairin, lebih baik, ya mungkin sebelumnya syariatnya sudah bagus, Allah berkehendak ingin batiniahnya juga bagus, maka didekatkanlah dengan orang-orang yang memahami persoalan uyubun nafsi, yaitu kekurangan-kekurangan batin kita. Itu. Faman kanat basyiratuhu nafidatan lam takhub alaihi uyubhu. Barang siapa yang memiliki basyirah, mata hati, ya seperti ya, para mursyid, para guru-guru yang waskito, ya itu tahu tadi lintasan murid adzan tadi ternyata ada lintasan riya, pengen suaranya yang mendayu-dayu itu dipamerkan, sementara ini di komunitas torekoh yang harus sudah terlepas ibadahnya itu dari penyakit riya, akhirnya terdeteksi, ya itu. Fa idza arafal uyub amkanahul iya. Nah, ketika seorang murid kemudian dikasih tahu aib-aib di dalam dirinya, ya seperti ibadahnya masih sulit ikhlas, ya masih kalau nggak dilihat orang nggak mau bergerak, suruh ikhlas karena Allah susah, pengennya ada hitung-hitungannya gitu. Nah kalau murid seperti ini berarti ya tidak bisa dibimbing, maka selamanya rohaninya tidak akan pernah berubah. Dan tidak mungkin penyakit-penyakit yang ada di dalam batinnya itu bisa tercerabut ya kalau tidak mau mengikuti bimbingan seorang guru. Itu. Disuruh melakukan sesuatu supaya ikhlas sulit. Ya, kalau nggak ada hitung-hitungan matematikanya nggak jalan. Nah ini artinya ya tidak mau didandani batiniahnya. Itu. Maka ya sesuai dengan kualitasnya. Kalau memang kualitasnya cukup di situ ya sudah, maka akan menolak, ya tidak bisa menerima ajaran-ajaran mutiara, ya yang sangat dibutuhkan oleh rohani kita. Itu. Nah, ketika sudah tahu, sudah terdeteksi penyakit-penyakit batin, kenapa guru ya mengajarkan kamu mengerjakan ABCD supaya terlatih dari istiqomah, terlatih dari disiplin, dan terlatih pandangannya memandang Allah, bukan memandang makhluk. Kalau sudah terlatih pandangannya memandang Allah, ya tidak memandang makhluk, maka dia akan enjoy, ya, akan menikmati,
melaksanakan segala sesuatu karena orientasinya bukan karena makhluk melainkan karena Allah. Bisa menikmati pekerjaan, bisa menikmati apa yang dia lakukan. Nah, berbeda dengan orang yang frekuensi batiniahnya itu orientasinya materi, sulit untuk dibimbing. Akhirnya mengerjakan sesuatu ya serba terpaksa, tidak ada keikhlasan. Padahal ya seorang guru ini melatih satu saat ketika sudah sampai pada tahapan ikhlas, ya, itu akan menikmati semua pekerjaan yang dia lakukan. Dan Allah sudah pasti akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Balasan makhluk nggak seberapa, tapi balasan Allah itu berlipat ganda. Bahkan di dalam Al-Quran itu 700 kali lipat. Ini artinya bahwa seorang murid yang sudah berproses mulai melatih diri untuk melakukan sesuatu, di mana sesuatu yang diberikan oleh seorang guru ini ada latihan untuk mendewasakan rohaniyahnya, maka lambat laun kalau itu dilakukan secara bersungguh-sungguh dan ikhlas, pasti akan mengalami peningkatan kualitas ya secara bertahap dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Sudah tertata. Oh, ini penyakitnya apa? Oh, penyakitnya dari malas. Gitu. Malas bagaimana cara melawan? Ya harus disiplin. Bagaimana cara mengatur disiplin? Ya, kalau sistemnya sudah bagus, ya bisa dikontrol, bisa dievaluasi. Gitu. Nah, yang paling penting yaitu bagaimana kita memiliki kesadaran diri untuk berubah. Kalau kesadaran diri tidak ada, sulit. Dia hanya kucing-kucingan. Ya. Tapi kalau muncul kesadaran diri, saya harus berubah, saya ingin lebih baik, ada orang, tidak ada orang, dia akan tetap lurus, tetap istiqomah dengan aktivitas yang sudah mulai berproses, ya, menjadi pribadi yang disiplin dan istiqomah. Jadi amkanul ilaj itu sangat mungkin akar masalahnya itu bisa diurai. Contoh tadi, kenapa ini ada murid kok dibimbing susah, dibimbing ikhlas kok susah gitu. Karena akar dari penyakit yang ada di dalam hatinya itu ketika diberikan tugas-tugas tidak pernah menjadikan sebagai ibroh. Oh, ini pasti ada maksudnya. Oh, ini pasti ada tujuannya. Nah, ini penting sekali menurut Imam Ghazali. Ketika sudah memahami kekurangan-kekurangan diri, maka sadarilah kekurangan-kekurangan itu harus diperbaiki, yaitu dengan cara mencabut akarnya. Itu. Walakin aksarul khalqi jahilun. Nah, kebanyakan orang itu jahilun, bodoh, tidak mengerti. Biuyubi anfusihim, dengan kekurangan-kekurangan aib dirinya. Ya memang iya. Ya, orang yang memahami tentang uyubun nafsi, ya, orang yang belajar ilmu tasawuf dan ingin merubah dirinya bisa lebih baik. Ya, kalau orang jahilun nggak ngerti persoalan uyubun nafsi, yaro ahaduhum al-qadha fi aini akhihi wala yarul jad'a fi aini nafsihi.
maka dia hanya bisa melihat kekurangan orang lain, sementara kekurangan di dalam dirinya tidak pernah tahu. Ya, istilahnya ya kekurangan sekecil apapun orang lain ya dia bisa tahu, tapi kekurangan ya dirinya ya di depan matanya tidak tahu. Ini kenapa? Karena tidak memahami uyubun nafsi. Faman arada an ya'rifa uyuban nafsi, maka barang siapa seorang salik, seorang murid yang ingin mengenal, mengetahui, mendeteksi uyubun nafsihi, aib-aib dirinya, falahu arba'atu turukin, maka baginya ada 4 jalan. Ini. Jadi Imam Ghazali menurut saya sudah memberikan solusi, yaitu 4 jalan inilah yang bisa dilakukan oleh seorang salik untuk mengenal aib dirinya. Nah, tujuan mengenal aib dirinya supaya akar dari kekurangan-kekurangan ini bisa dicerabut dan bisa diperbaiki. 4 turuk ya, 4 jalan yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi. Yang pertama al-awwalu, bermula yang pertama, ayat selisa baina yaday syaikhin. Ya, seorang murid mau duduk di hadapan seorang guru, ya, basyirin, guru yang memahami, yang memiliki basyirah, mata hati, bi uyubin nafsi, dengan aib-aib yang ada dalam dirinya. Itu. Jadi duduk di hadapan seorang syekh, seorang guru, dan gurunya ini basyir, yaitu memiliki kepekaan mata hati. Jadi melihat murid itu sudah paham kekurangan-kekurangannya. Itu. Mutoliun ala khufayal afati, ya, dan ningali, melihat segala hal-hal yang tersembunyi yang itu bisa menjadi bahaya. Virus contoh, virus ini bahaya ya, seperti virus corona yang pernah heboh. Ketika orang kena virus ya pasti mengalami berbagai macam gejala. Dan kalau tidak tertolong ya sampai tiba ajalnya. Nah, ini bahaya virus. Begitu juga virus hati. Ya. Kalau orang tidak mengenal virus-virus yang ada di dalam hatinya, itu hati saya ini kira-kira ada virusnya enggak? Kalau datang ke dokter spesialis, ya mungkin nggak bisa mendeteksi kalau berkaitan dengan uyubun nafsi. Beda dengan penyakit liver dan lain sebagainya. Itu masih penyakit lahiriah yang bisa dideteksi oleh seorang dokter. Maka Syekhun Basir itulah dokter spesialis uyubun nafsi. Sehingga tahu ini virus yang bahaya buat muridnya. Ya, misalnya contoh, ada orang yang ibadah itu dorongannya itu selalu pakai riya. Jadi kalau enggak ada riya, enggak semangat. Nah ini kalau dilihat oleh seorang yang Syekhun Basirun, syekh yang memiliki basirah, kan sedih.
Sedihnya bagaimana? Dia amal ibadah setiap hari. Ya bisa jadi rajin jamaah, bisa jadi rajin sedekah. Tapi kalau nggak riak dia nggak mau jalan. Sementara ada hadis yang menjelaskan innallaha la yaqbalu amalan fi misqalu dzarratin min riya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amal yang di dalamnya ada riya. Bagi seorang yang syekhun basir, syekh yang waskito, yang memiliki basiroh, sedih. Karena apa? Ya, dia nanti di akhirat minus. Kenapa minus? Ya karena semua ibadahnya rontok dengan riya itu. Nah, ini seorang syekh yang tahu, ya ini bahaya. Cuma seorang syekh ini memiliki metode cara bagaimana untuk mengenalkan murid ini supaya paham. Ya harus duduk di hadapan seorang guru, ya harus mau ngaji. Sehingga dengan ngaji akhirnya kekurangan-kekurangan di dalam dirinya terbuka, tersingkap. Oh iya, selama ini kok saya kalau nggak riya, nggak marem gitu. Padahal ini kan bahaya gitu. Setelah paham ilmunya, kemudian menyadari, terus setelah itu punya kesadaran untuk memperbaiki diri. Ya, berikutnya mau ibadah sudah mulai melatih diri untuk ikhlas. Mau zakat, mau sedekah, ya sudah mulai karena Allah. Nah, ini pentingnya ketemu dengan seorang syekh yang basir, atau duduk di hadapan seorang syekh yang basirun biuyubin nafsi. Wa yuhaqqimuhu fi nafsihi wa yattabi'u isyaratu fi mujahadatihi. Maka seorang syekh tadi ya melihat gerak-gerik murid yang baru masuk, ya mungkin istilahnya tahu lah, oh ini penyakitnya ini, penyakitnya ini, penyakitnya ini. Terus akhirnya seorang guru ngasih mujahadah. Ya mujahadahnya ya macam-macam. Ya, lah diberikan tugas, diberikan hal-hal yang sifatnya masih bisa dijalankan tapi tidak memberatkan. Nah, mujahadahnya tentu disesuaikan dengan kondisinya. Tidak mungkin diberikan mujahadah yang berat, yang bisa membuat seorang murid ini akhirnya putus asa. Gitu. Nah, maka di sini mujahadah seorang murid itu kadang ketika mendapatkan tugas-tugas dari seorang guru, itu kalau diresapi, dihayati, dipahami, pasti ada nilai mujahadah yang akan memperbaiki kualitas batiniahnya. Ya, dulu saya masih ingat gitu. Ya, ketika ya, khidmah dengan seorang guru. Ya, tiap hari selalu ya ingin mobil guru ini selalu kinclong. Itu pasti setiap sore, kalau enggak sore pagi itu selalu dicuci. Jadi kalau enggak sore, pagi itu pasti dicuci. Cucinya ya bersih. Gitu. Nah, saya masih ingat. Karena ini khidmah saya kepada guru, ya di situ mulai ada asror, ada rahasia-rahasia yang dirasakan. Tiba-tiba ada lintasan, ya Allah, mudah-mudahan kotoran-kotoran batiniah saya bisa bersih seperti
kotoran-kotoran mobil ini yang saya bersihkan gitu. Jadi ada lintasan doa permohonan untuk diri kita sendiri. Nah ini kan bagian dari mujahadah, ternyata di situ ada asror. Mobil kalau keluar ya pasti pulang kotor. Begitu juga diri kita. Keluar kemana-mana pasti ya banyak melakukan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan batin ini nempel. Kalau tidak diriadoi ya sulit untuk bisa bersih. Maka dengan cara melaksanakan hal-hal yang bisa kita lakukan sambil kita merenung, sambil kita tafakur, itu Allah membuka asrornya, membuka nilai sirnya, akhirnya memahami dan bisa menikmati gitu. Jadi tidak gengsi lagi gitu. Nah, ini salah satu hikmah dari hikmah ya, maksudnya hikmahnya dari orang berkhidmah secara ikhlas dan bersungguh-sungguh pasti ada ibroh, ada pelajaran yang bisa diambil. Wa hadza sa'nul murid ma'a sahihi, dan ini keadaan seorang murid beserta syekhnya, wa tilmid ma'a ustadi, dan murid beserta gurunya gitu. Jadi istilah murid ma'a sahihi biasanya ini terkait dengan ahli torekoh ya. Jadi murid itu adalah orang yang datang kepada guru minta dibimbing untuk menuju Allah gitu. Tapi kalau tilmid ma'a ustadihi ini ya seorang murid yang belajar terkait ilmu-ilmu dohir itu. Sedangkan murid ma'asyakihi itu biasanya sudah terkait dengan ilmu-ilmu batin. Faya'rifuhu ustaduhu wa shaykhuhu uyuba nafsihi. Maka akhirnya ustadznya atau syekhnya mengenal kekurangan-kekurangan murid ini. Kamu kekurangannya ini, kamu riadohnya ini, mujahadahnya ini gitu. Nah, ketika dikasih mujahadah kok susah, kok ngelawan, ya nggak bakalan bisa berubah gitu. Karena ada asror, ada tujuan, ada makosid dari setiap perintah seorang guru. Gitu. Nah, maka di sini penting kalau muridnya tipenya itu yang nurut, ya dia akan cepat prosesnya, itu cepat akan banyak menemukan perubahan-perubahan di dalam dirinya. Gitu. Tapi kalau muridnya itu dua blek itu ya susah. Wong defensif, menutup diri, ya tidak mau dinasehati. Gitu. Wa ya'rifu tariqa ilajihi, dan seorang guru itu mengerti bagaimana teknik untuk mencerabut akar-akar dari penyakit ya yang ada di dalam muridnya. Itu. Misalnya ada murid kaya raya, tapi bakhilnya minta ampun. Pasti seorang guru ya punya teknik, punya cara, baik secara ilmu maupun ya dengan nasihat. Ya, dengan ilmu contohnya akhirnya dia menyadari, oh iya hakikatnya rezeki semua itu titipan Allah. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Nah, saat ini kita diberikan amanah, berarti suatu saat juga amanah itu bisa diambil oleh yang nitip gitu. Dikasih contoh bagaimana orang yang sehebat Qarun akhirnya pun ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun yang seperti itu hebatnya akhirnya juga ditenggelamkan gitu. Nah, setelah ilmu masuk mulai melihat kekurangan-kekurangan di dalam diri, ya akhirnya berproses, mulai tidak pelit, gitu. Mulai ngerti makna
sedekah, mulai ngerti makna zakat, makna infak gitu. Akhirnya lambat laun menikmati. Jadi semakin dia berinfak, itu dia akan jatuh miskin. Karena semakin yakin. Kalau sebelumnya kan hitung-hitungan matematikanya kuat. Saya ngeluarin ini, saya dapat apa gitu. Nah, ini kalau sudah ketemu akar penyakitnya, ya itu bisa dilakukan proses untuk mencerabut akar-akar dari penyakit yang ada di dalam diri seorang murid. Wa hadza qad azza fi hadzal zaman wujuduhu, dan ini sungguh ya sangat mulia ya keberadaannya di zaman sekarang. Ya artinya di zaman Imam Ghazali hal ini menjadi sangat penting. Apakah di zaman sekarang masih ada kriteria orang-orang yang dimaksud oleh Imam Ghazali ayyajlisa baina yadi syaikin basir? Ya, bi'uyu nafsi banyak. Ya. Orang yang mengajar tasawuf, mengajar tarekat di Nusantara ini masih banyak. Ya, mulai dari Aceh, Sumut, Sumbar, ya, Sulsel, ya, Lampung, Jawa, ya, Kalimantan, Sumatera itu masih banyak. Maka carilah seorang syekh yang alimun bi uyubin nafsih, yang ngerti soal aib-aib batiniah seorang mursyid, ya. Itu yang pertama. Asani bermula yang kedua, ayat lubasoti konsotu kon basiron mutadinan bayan shibu raqiban ala nafsi layuhaqitu ahwalu wa af'alahu. Yang kedua, hendaklah seorang murid ini mencari sodikon. Sodikon itu teman, teman yang sodukon. Sodukon itu teman yang jujur, ya, basiron, dan dia tahu persis kekurangannya temannya ini, gitu. Dan dia mau mengingatkan temannya, gitu. Nah, nyari partner teman yang ya soulmate sama kita, kemudian dia jujur. Kalau kita salah dikatakan salah, kalau kita benar dikatakan benar, maka soulmate yang seperti ini bisa dijadikan sebagai sodikon, ya, sebagai partner untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ya kita semangatnya lagi turun, ya, ada teman yang membangkitkan. Nah, pada saat kita sedang pesimis, ya, ada teman yang membangkitkan supaya optimis. Pada saat kita melakukan kesalahan-kesalahan, ada yang mengingatkan. Karena sodikon ini banyak modelnya. Nah, nyari yang sodukon ini yang penting. Kalau hanya sodikon teman, ya, yang model pragmatis banyak gitu. Contoh misalnya si A itu sukses, itu pasti banyak yang ngelilingin gitu. Nah ini biasanya hanya pragmatis. Tapi suatu saat temennya ini jatuh, ya, temennya ini tidak menjabat, itu satu-satu pada ngilang gitu. Nah ini bukan seperti ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Ya, sodikon itu partner teman yang lahir batin. Dalam keadaan suka duka dia konsisten menemani, dan dia mau bicara apa adanya, bisa memberikan kritik dan saran kepada temannya. Nah, teman yang seperti ini penting. Karena apa? Bermanfaat untuk memperbaiki kualitas diri kita. Karena yang tahu kekurangan kita, ya orang yang terdekat dengan kita, salah satunya adalah teman.
Fama kariha min ahlaki wa af'ali wa ayubihi al-batina wa tayrah yunabbihu alaihi wa hakadha kana yaf'alul aqyas wal akambir min a'immatiddin. Nah, yang paling penting yaitu dia itu tidak karya. Karya itu maksudnya tidak mau dikritik gitu ya. Tidak mau diberi masukan, tidak mau dikritik ketika ada kekurangan-kekurangan gitu. Ya. Padahal ya dia harus memperbaiki akhlaknya, afalnya, termasuk memperbaiki aib-aib batiniahnya dan dhairah. Yunabbihu alaih, ya, dan bisa diingatkan gitu. Nah, maka ya biasanya kalau kita ya berteman dengan orang yang punya style seperti ini ya, itu agak susah ya untuk diberikan masukan gitu. Apalagi dikritik gitu. Carilah orang yang sodik, yang soduk gitu ya, sodik dan soduk, teman yang jujur, yang menjadi partner yang bisa memberikan masukan-masukan dan menyemangati kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ya, at-tariqu as-salis ayastafida ma'rifatu uyubi nafsi min al-sinati a'daihi. Yang ketiga, cara untuk mengetahui aib diri kita yaitu mengambil faidah dari lesannya orang yang memusuhi kita. Itu. Ya, terkadang orang yang memusuhi kita itu kan jujur. Ya. Itu. Lah, kita tidak boleh defensif ya. Kalau memang kritikannya, masukannya itu baik ya, apa adanya ya kita terima gitu. Jadi menurut Imam Ghazali ini luar biasa. Coba deh dengar orang yang paling musuhi kamu itu siapa, suruh ngeritik dirimu, kekurangan-kekuranganmu. Ya tentu di sini kita bisa melihat ada yang jujur. Kalau yang jujur ya kita terima. Tapi kalau yang berbau fitnah ya perlu kita luruskan. Itu. Jadi kita juga bisa menerima kalau memang kritikannya itu jujur dan itu nyata pada diri kita. Tapi kalau kritikannya itu sudah fitnah, menghasut, ya perlu kita luruskan. Jadi yang ketiga ini penting ya untuk melihat kekurangan diri kita, bisa menggunakan cara mendengarkan orang-orang yang membenci kita pada saat mereka memberikan masukan atau kritik kepada diri kita. Fa inna aina suhti tubdil masawiyah, itu. Karena orang yang benci ya itu kan dia akan secara jujur menyampaikan apa adanya gitu. Dan ini sangat bermanfaat kalau kita punya semangat untuk mengetahui aib diri kita. Ya berbeda dengan orang yang tidak mau mengetahui aibnya, ya dia akan susah, diberi masukan susah, dikritik susah. Kemudian yang keempat, at-tariqu ar-rabi, jalan yang keempat, ayu khalitan nas fa kullu ma ra'ahu madmuman fi ma bainal khalqi fal yutalib nafsahu bi wa yansibu ilaihi. Fa innal mu'min bir'atul mu'min. Yang keempat yaitu dengan cara bergaul dengan manusia, berinteraksi. Ya dengan siapapun. Ya, bisa berinteraksi melalui organisasi, bisa berinteraksi melalui komunitas. Sebab apa? Fakullu ma ra'ahu madmuman.
Jika dalam komunitas itu ada yang tercela, itu kamu ambil hikmahnya. Saya jangan seperti itu. Gitu. Tahu aib-aib si A si B, ya itu menjadi referensi buat memperbaiki diri kita. Maka Imam Ghazali falyutalib nafsahu bi wayansibillahi. Sehingga kekurangan-kekurangan teman, kekurangan-kekurangan yang kita tahu itu menjadi catatan diri kita untuk memperbaiki diri. Saya jangan sampai seperti itu. Saya jangan sampai, karena di sini fa innal mu'min, seorang mukmin itu mir'atul mukmin, yaitu cermin bagi mukmin yang lain. Fayara min uyubi ghairihi uyuban nafsihi. Dia bisa melihat aibnya orang lain, berarti juga bisa untuk melihat ke dalam diri kita. Kalau si A kok begitu, jangan-jangan saya juga sama. Kalau si A kok begini, ya mungkin saya juga nggak jauh beda. Nah ini terus melihat kekurangan-kekurangan orang lain, kemudian mengcompare ke dalam diri kita. Maka dengan cara seperti itu, ya, akhirnya kita bisa tahu kekurangan-kekurangan kita, kemudian kita punya ikhtiar untuk memperbaiki diri. Maka dengan demikian, uyubun nafsi, aib-aib tentang diri kita lambat laun ya semakin baik, kekurangan-kekurangan kita sudah mulai on progress, ya, mengalami perubahan-perubahan, sehingga dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, pasti sudah ada banyak perubahan di dalam diri seorang murid. Yang awalnya pemalas, akhirnya menjadi orang yang disiplin. Yang awalnya susah untuk ikhlas, akhirnya bisa menjadi ikhlas. Yang awalnya tidak punya tanggung jawab, akhirnya bisa berproses menjadi pribadi yang tanggung jawab. Akhirnya mendapatkan trust, kepercayaan. Nah, inilah ajaran Imam Ghazali, ya, bagaimana ya seseorang itu pengen baik, ya harus mengenali aib-aib di dalam dirinya. Mudah-mudahan 4 hal tadi yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya bisa kita praktekkan ya secara nyata sebagai pendekatan untuk melihat aib kekurangan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita terus berproses dari kekurangan-kekurangan ini, kita berikhtiar untuk memperbaiki kualitas diri kita secara zahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.